Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi hari ini. Saya akan membahas topik penting dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi bisnis. Saya akan menjelaskan definisi komunikasi bisnis, prinsip-prinsip dasarnya, definisi pesan bisnis, beserta contohnya, serta penjelasan tentang proposal dan laporan bisnis. Mari kita mulai ya pemahaman agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan profesional kita. Yang ke-1, definisi komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu, kelompok, atau organisasi dalam konteks bisnis. Ini melibatkan berbagai bentuk seperti lisan, tulisan, atau nonverbal, dengan tujuan utama untuk mencapai tujuan bisnis seperti meningkatkan produktivitas, membangun hubungan, atau menyelesaikan masalah. Misalnya ketika seorang manajer mengirim email ke timnya tentang proyek baru itu adalah komunikasi bisnis. Komunikasi ini berbeda dengan komunikasi sehari-hari karena lebih formal, terstruktur, dan seringkali melibatkan elemen seperti etika, keakuratan, dan efisiensi. Dalam era digital saat ini, komunikasi bisnis juga mencangkup penggunaan teknologi seperti video conference atau aplikasi pesan instan yang memungkinkan kolaborasi lintas batas. Intinya, komunikasi bisnis adalah fondasi dari setiap organisasi yang sukses. Karena tanpa komunikasi yang baik, bisnis bisa gagal dalam koordinasi dan inovasi. Selanjutnya, yang kedua, prinsip dasar komunikasi bisnis. Ada beberapa prinsip utama yang harus dipegang agar komunikasi efektif. Yang pertama, kejelasan. Pertama, harus jelas dan mudah dipahami. Dan hindari jargon yang membingungkan. Yang kedua, kesederhanaan. Gunakan bahasa sederhana, jangan bertele-tele. Yang ketiga, keakuratan. Pastikan informasi akurat dan didukung fakta, karena kesalahan bisa merugikan bisnis. Keempat, kesopanan dan etika. Selalu hormati penerima pesan, hindari bahasa kasar atau diskriminatif. Yang kelima, umpan balik. Komunikasi bukan hanya satu arah. Selalu berikan kesempatan untuk merespon. Dan yang keenam, adaptasi. Sesuaikan gaya komunikasi dengan audiens, seperti formal untuk atasan, santai untuk rekan kerja. Prinsip-prinsip ini itu berasal dari teori komunikasi klasik seperti model Salem-Weaver yang menekankan pengirim, penerima, dan saluran. Dengan menerapkan prinsip ini, bisnis bisa menghindari miskomunikasi yang sering menyebabkan kerugian, seperti kesalahpahaman dalam negosiasi proyek yang gagal. Sekarang, mari kita bahas. Jelaskan definisi pesan bisnis. Pesan bisnis adalah informasi atau ide yang dikirimkan dalam konteks bisnis, baik secara lisan maupun tulisan, untuk memengaruhi, menginformasikan, atau memotivasi penerima. Pesan ini bisa berupa instruksi, permintaan, atau pembaruan, dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi yang sudah kita bahas. Contoh pertama, email penawaran. Misalnya seseorang sales mengirim email ke klien potensial dengan detail harga, spesifikasi, dan manfaat produk untuk bertujuan menutup penjualan. Contoh kedua memo internal. Sebuah memo dari HR ke karyawan tentang kebijakan baru cuti yang harus jelas dan ringkas agar mudah diikuti. Dan contoh ketiga, presentasi rapat. Ketika CEO mempresentasikan laporan keuangan tahunan, pesannya adalah untuk menginspirasi tim dan stakeholder. Dan contoh keempat, pesan teks atau chat bisnis seperti WhatsApp bisnis untuk konfirmasi pesanan cepat. Pesan bisnis yang baik selalu disesuaikan dengan mediumnya. Tulisan untuk dokumentasi, lisan untuk diskusi mendalam. Ingat, pesan yang buruk bisa menimbulkan konflik. Jadi latihan keterampilan ini untuk sukses dalam dunia kerja.
Terakhir, mari kita bahas proposal dan laporan bisnis. Proposal bisnis adalah dokumen formal yang mengusulkan ide, proyek, atau solusi untuk masalah bisnis. Ini biasanya menyangkut bagian seperti pendahuluan, analisis masalah, solusi yang diusulkan, anggaran, dan manfaat. Contoh proposal pengembangan produk baru yang diajukan ke investor untuk mendapatkan pendanaan. Proposal harus persuasif, dukung data, dan sesuai prinsip komunikasi. Nah, sementara itu, laporan bisnis adalah dokumen yang menyajikan informasi analisis atau hasil kerja secara sistematis. Jenisnya bervariasi seperti laporan keuangan, laporan proyek, atau laporan audit. Nah, contoh, laporan tahunan perusahaan yang meliputi performa, tantangan, dan rencana masa depan. Laporan harus objektif, akurat, dan mudah dibaca. Nah, demikian penjelasan singkat namun mendalam tentang komunikasi bisnis. Ingat ya, komunikasi yang efektif adalah kunci kesuksesan bisnis. Jika kamu atau saya punya pertanyaan, tulis di komentar. Bye-bye, makasih.